banyak orang-orang yang nge-DM lo, twisted banget gitu DM-nya gitu kan. Di Instagram itu kayak, Om culik aku dong, bayarin 500 juta kok. Ya kan? Makanya he has a wife. Exactly. This is a real person. Iya, tapi kayak gitu. Jadi dia bilang kayak, aku tahu Om udah punya istri, tapi aku gak apa-apa kok dijadiin yang kedua. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hey guys, kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu, dan kali ini sama Viola, ada Lukman Sardi dan juga Lia Lukman, dan kita di sini lagi ngobrolin soal Ayah Bagaimana Bila Aku, yaitu program terbaru dari Daniel Mananta Network. Dan yang pasti kalau misalnya kalian punya pertanyaan yang bisa dijawab sama bintang tamu kita di YouTube Shorts, taruh aja di kolom komentar. Atau misalnya kamu pengen nanya pertanyaan-pertanyaan untuk ayah kita, Lukman Sardi, kamu bisa langsung kirim pertanyaan juga, dan habis itu tanya ke ayah bagaimana bila aku ... gitu kan. Well, jangan lupa juga untuk subscribe channel kita Daniel Mananta Network, karena kita akan selalu menciptakan acara-acara yang memberikan values, nilai-nilai yang baik, dan kita berharap hidup kalian tertransformasi berkat nilai-nilai yang selalu kita sebarkan di channel ini. Thanks guys. Do you wanna ask anything first? I would actually like to talk about what was your worst parenting moment? Betul. And what did you learn from it? That's so funny. Aku juga ada kepikiran dari. I really want to know. I mean, right now we all think like, Lukman must be like the best dad in the world. I bet he never did any mistakes. He's just always like, Can I go first? Go ahead. Ya, pokoknya ini worst moment, udah biar gue dulu aja ya. Oke. Biar gue dulu aja. Jadi dulu waktu... Hang on, which one of the worst moments are you going to talk about? A lot. Tapi cuma yang salah satu aja deh, salah satu. Karena sampai sekarang tuh, aduh gila. Jadi si Mila saat itu umur 2 tahun atau 3 tahun? Oh, which one? No, that one. Iya. 4 tahun ya? Yeah. Oke, Mila saat itu umur 4 tahun. Dan kita nyewa Airbnb. Jadi I don't even know if you can talk about this. Like, is it a criminal? Can they put you in jail for this? If we talk about it, ya mungkin kalau di Australia kali ya. Kalau di Maybe Australia, they're not gonna let us in anymore. Iya. Jadi pas itu kita lagi di Sydney dan kita nyewa Airbnb. Gue si Viola saat itu lagi ngapain gitu. I went out grocery shopping or something. Right, lagi di luar lah kayak gitu. Gue sama Mila. Umur 4 tahun. Dan abis itu gue lagi mau ngecas handphone gue. Tapi chargeran gue itu chargeran Indonesia. Dan gue butuh yang colokannya lagi adaptor. Untuk 2 apa 3 sih kalau di Aussie? 3 ya kan. Akhirnya gue pikir oke, gue taruh aja Peppa Pig di YouTube. Dia bakal nonton. Gue lari secepat-cepatnya selama mungkin 10 menit. Buat beli adaptor. Karena gue tahu gue ngeliat tadi ada toko di situ. Abis itu gue balik lagi gitu kan. Nah ya udah. Jadi yeah, and he texted me, "Hey, I'm gonna go out for a moment and leave Mila." Oke. I still remember. Gak perlu sedetail itu ya. Ini maksudnya masih Mila doang kan? Masih Mila doang. Belum ada ya. Belum ada. Okay. Akhirnya ya udah, gue lari secepatnya, gue balik. Pas gue balik, I think gak 10 menit sih. Kayaknya 15 menit, 20 menitan gitu. Nah, jadi lu bayangin ya, anak umur 4 tahun ditinggal di apartemen Sydney, Airbnb, sendirian. Dan itu asli, sampai hari ini Mila masih trauma mungkin, masih feel abandoned. Kayak dia takut banget sekarang kalau misalnya sendirian. Lonely. Dan kayak harus ada orang terus untuk ditemenin. Dan that was my worst parenting moment. It was. Gue saat itu ketika Viola bilang how could you bla bla bla, gue gak ngerasa bersalah. Untuk gue bilang minta maaf sama Mila itu sulit banget. Karena apa? Karena mungkin orang tua gue dua-duanya gak pernah minta maaf sama gue. Jadi gue udah pasti untuk minta maaf sama anak itu sulit banget. Tapi mulai dari kayaknya udah berapa tahun kemudian akhirnya gue mulai minta maaf lagi sama Mila, minta maaf lagi sama Mila, minta maaf lagi sama Mila.
Dan lebih begonya lagi ketika Mila memaafkan gue bercandain gitu. Gue jadiin bahan bercandaan gitu. Akhirnya Mila yang kayak, but daddy ini effort banget nih buat gue untuk memaafkan lo. Akhirnya dia nangis lagi, gue yang oh my goodness, what have I done? Anyway, that was my worst parenting moment. Sampai hari ini gue masih minta maaf sama Mila untuk hal tersebut sih. Jadi I think momennya actually kalau misalnya menjadi seorang ayah, kita bakal ada worst parenting moment. Udah pasti ada. Worst kan fathering we moment. learn juga. Yeah, and we learn. Tapi yang membedakan. Hopefully, I don't think everyone learns from their mistakes, but hopefully you learn from your Tapi mistakes. yang membedakan apakah kita ini good father atau bad father, bagaimana kita merespon worst parenting moment kita. Kayak gitu sih. Betul. Gue inget sih. Ini juga sebenarnya Lia juga pasti tahu. Gue kan dulu punya sifat temperamental gitu. Jadi kalau di jalan gue lihat apa, gue ngamuk. Emosian dia kalau motor salip atau nyalip, apa itu gue gitu bisa, loh, gak mau kalah, ngerti gak? Ngamuk gitu kan, bisa bener-bener ngamuk. Kalau bisa gue turun, gue tonjokin tuh orang gitu kan. Nah pernah satu hari kejadian kayak gitu, gue sama anak gue yang paling gede, Akiva masih kecil. Dan itu di depan dia gitu. Yang akhirnya membuat dia tuh sampai sekarang dia nggak bisa lihat orang teriak-teriak atau apa. Kayak misalnya waktu itu aja sampai kayak sepupunya dia marah sama anaknya tuh dia sampai dia yang nangis gitu, sampai yang bener-bener kayak trauma. Nah itu worst parenting gue banget sih. Jadi kayak gue ngasih trauma sama dia soal kayak gitu. Sampai sekarang dia jadi masih kayak gitu sih. Sampai sekarang ngeliat orang yang emosi dikit kan kadang-kadang kita dikit ya argumen gitu kan, ada sih, kayak discuss gitu. Like dia merasa jadi kan? merasa kayak ada di momen itu. Mah, kenapa dia lagi tidur langsung, dia bisa bangun? Dia langsung kenapa gitu. Langsung ada momen itu. Nah itu gue merasa bersalah banget. Jadi gue pelan-pelan kita membangun. Ya gue pelan-pelan untuk supaya dia nggak trauma. Akhirnya gue nggak kayak gitu. Tapi juga nggak cukup panjang gue untuk belajar untuk nggak kayak gitu ya gitu. Karena gue punya, kayak tadi gue bilang bahwa gue punya pengalaman hidup yang apa-apa bawaannya dengan emosi dan segala macam. Ya pelan-pelan dia juga selalu ngingetin. Walaupun gue akhirnya kadang-kadang berantem sama dia gitu. Gue bilang, ini kenapa kamu marah-marah sama aku? Dia yang salah kok. Makanya harus dikasih tahu gitu segala macam. Ya kan gitu. gak mungkin ya orang di mobil lain. Hei kamu yang salah bukan dia, kan gak mungkin. Jadi kan paling dekat orang yang gue tegur. Daripada kamu begitu kamu buang waktu kan. Lebih baik kamu diam. Menyesal terus gue pelan-pelan merubah sambil ngasih penjelasan ke dia. Walaupun sampai sekarang dia masih ada dikit-dikit kayak kalau lihat orang atau apa yang kayak gimana dikit dia langsung kenapa tuh mah? Atau apa tuh mah? Jadi dia udah kayak ada respon-respon yang dia udah langsung takut gitu. Our first children, poor them, right? Anak pertama. The moment we learn. It's like guinea pigs, right? We're like, oh, a child. Let's figure this out, you know? And then, really, like I feel our first child got the worst of us. But they taught us the most. Right? Like I feel like now Mila is 10 years old. In 10 years, ever since she's born, I feel like I've become a different person. I've worked so much on the things that she showed me were wrong in me. Not that she pointed them out, but I noticed like, oh, I have a problem with this, a problem with that. You know, like children just bring out things in you, or you realize things about yourself that you didn't know before. I mean, you get married and you figure things out about yourself, but then being a parent is just another level. And they teach us so much. It's crazy how much children can teach us if we're open to being teachable, right? So, gue pengen nanya ini sama Lia sih ya. Gue tahu ini pertanyaan kayak take you by surprise banget. Tapi, what kind of father Lukman is? What kind of father is Lukman? Bagaimana lu mendeskripsikan sosok Lukman sebagai seorang ayah? Buat gue dia bapak yang bisa diajak ngomong buat anak-anaknya. Gitu, jadi bukan cuma ngomong secara gini. Anak gue itu bisa nanya apapun ke dia. Jadi kalau gue udah mulai ribet, gue nggak tahu harus jawab apa, gue oper ke dia. Terbalik ya? Kalau gue oper ke dia. Iya, kalau gue gini. Ini anak-anak udah mulai gede kan, Den. Jadi ada yang udah lagi memulai ABG kan. Terus ini simple aja, baru bulan lalu ada
keluarga kita ada yang married. Jadi after itu ada after party kan. Terus abis itu dia tanya, party itu boleh atau enggak? Iya. Ayah bagaimana bila aku mau party? Karena after partinya itu mereka pergi. Kita bawa anak-anak. Ya karena dia kan di kamar nggak ada yang nungguin juga. Semua lagi pada ke atas. Semua pada di atas gitu kan. Sepupu-sepupu di atas. Ya udah, gue bilang kita ikut aja. Ajak aja gitu kan. Udah cuman akhirnya yang kecil. Kalau yang paling kecil tuh pelor orangnya. Kalau udah malam dikit tuh ngantuk. Karena kita udah dari pagi. Iya kan. Akhirnya dia turun duluan. Yang 2 nih ternyata kayaknya dia suka nih party berdua. Iya. Karena dia seneng musik they sih both actually dance, and then you know what, Akira dia ambil minuman air putih, kasih es batu, sambil jalan goyang-goyang, setiap orang cheers. Gue ngeliatinnya kan? Langsung oh my god. Terus dia bilang, this is the first time gitu yang gue lihat bener-bener mereka gue ajak pergi bareng kayak gitu kan, bareng yang kayak gitu kan. Oh ini party kayak gini. Terus dia bilang udah pulang ke kamar kan. I stay di kamar kan, karena yang kecil tidur. Jadi gue di kamar, mereka balik, dia ke kamar mandi samperin gue. Mau gue bersih-bersih, dia bilang gini, Ma, I think I like party, kata dia gitu. Oh gitu, boleh gak katanya gitu. Aduh. Boleh gak buat? Boleh gak, maksudnya kalau ada party lagi mereka pergi. Ikut gitu kan. Aduh. Kayaknya mesti tanya papahnya nih ya kan. Nah biasanya hal-hal yang kayak gitu gue pasti ini ke dia. Karena sometimes anak-anak juga banyak ada pertanyaan-pertanyaan yang dia rasa kayaknya maknya mungkin gak terlalu bisa jawab banget. Dia ke papahnya. Ya. Kamu perhatiin gak? Sometimes kalau gue soalnya jawabnya by logika aja gitu. Iya, dia tanya gitu. Party kayak misalnya party. Party itu orang kalau lagi celebrate sesuatu party gitu. Makanya ada Christmas party gitu ada. That's party. Iya, party makanya, kan sesuatu yang bikin orang happy, bikin orang celebrate gitu. Iya, makanya gue bilang dia bapak yang bisa diajak ngobrol. Dan gue mungkin waktu ada bokap gue, mungkin kita gak bisa yang terlalu deket sampai nanya yang terlalu detail. Karena mungkin kita gak, gue gak mau bilang gue gak deket sama bokap gue. Of course gue deket sama bokap gue. Tapi gue tidak bisa ngomong yang terlalu gimana ya. Terlalu open gitu loh. Dan gue pingin banget waktu kita married tuh anak-anak bisa discuss sama kita dengan baik gitu. Komunikasinya dengan baik gitu. So makanya gue bilang Lukman bisa jadi ayah yang bisa diajak komunikasi baik gitu. Karena itu penting menurut gue. Daripada dia tanya kayak yang dia selalu bilang, daripada dia tanya ke orang lain, lebih baik dia tanya ke kita, ke orang tuanya sendiri gitu. Oh that's good, that's good. Dan gue berharap itu sih, gue berharap orang-orang yang nonton Ayah Bagaimana Bila Aku, mereka bisa mendapatkan sedikit banyak sebuah fondasi gitu kan. Mungkin apakah party itu boleh gitu. Well, gue mau kasih tahu kalian konsekuensinya apa yang bisa terjadi di party, separah-parahnya apa. Kayak kita ngomongin wine. Jadi Ayah Bagaimana Bila Aku Ingin Membuka Botol Wine. Nanti akan ada tuh. Dan gue kaget sih ketika lu bilang, wah ini bakal bikin kamu jadi nafsu. Kalau misalnya kebanyakan kayak gitu kan. Malah kalau misalnya udah nafsu bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkin tidak terpuji gitu. Jadi gue lumayan kayak wow dia ngomongin kayak gitu juga, tapi that's real. Yang kadang-kadang itu kita untuk nanya sama seorang ayah sendiri, ayah pun yang kadang-kadang untuk ngejelasinnya juga suka gak enakan gitu. Iya kan, banyak. Kayak gak enakan gitu, kayak gimana ya, tabu. Jelasinnya gimana ya, ntar gimana ya tabu gitu. itu in English? Tabu Right? tabu. Maksudnya kayak apa ya, kayak tabu tuh bukan yang buat gula ya. Tebu say. Selipin sedikit. There was a bad joke. Halo, dia mulai loh, Dan lo jangan mulai lo tahu kan, nggak selesai lo. Ya maksudnya kan kayak. Ayo joke-nya tolong ditabu lagi. Ditabur. Itu jokes bapak-bapak mungkin next ya.
Mungkin next. Ya maksudnya hal-hal yang kayak gitu. Gak mungkin kan gue kayak dulu kita kalau mau pergi malam bilangnya mau pergi sama temen. Kemana? Gak mau jujur kan, takut karena takut bilangnya gitu kan. Kita sempat ngobrol di kemarin itu pas di restoran pas press conference tuh Ayah Bagaimana Bila Aku, dan lu sempat ngomong gitu kayak karena lu lagi mengambil sebuah peran dulu ya dan sekarang lagi tayang dan peran itu kuat banget sampai banyak orang-orang yang nge-DM lo, twisted banget gitu DM-nya gitu kan. Di Instagram itu kayak, Om culik aku dong, bayarin 500 juta kok. Ya kan? Makanya he has a wife. This is a real person. Tapi kayak gitu, dia bilang kayak, aku tahu Om udah punya istri, tapi aku gak apa-apa kok dijadiin yang kedua and everything. Karena kayak perannya Lukman di situ benar-benar meyakinkan banget sampai orang-orang itu kayak mereka lebih jatuh cinta sama si Arif ini gitu. Iya kan? And it's crazy gitu. Dan poin gue bukan ke peran tersebut, tapi poin gue adalah orang-orang yang nge-DM lu itu mereka kayaknya pengen escape banget ya. Mereka pengen kabur dari kehidupan mereka. Dan gue gak tahu tuh. Maksudnya mereka bisa bilang, panggil, oh you're my daddy. Everything. Asli sampai banget. segitunya. You're my daddy. Terus Om tiba-tiba yang Om aku mau gak. Dibayar juga gak apa-apa. Gitu. Om perlu asisten gak? Aku mau kerja dong gitu. Yang penting dapet duit gitu. Apa? Semuanya jadi larinya banyak yang ke situ gitu. Kebayang kan bahwa benar kata lo Nil, jadi ini banyak orang-orang yang berusaha lari gitu dari kehidupan gitu yang kayak escape gitu. Kayak gue bingung sih antara halusinasi atau apa, I don't know. Fantasy world. Bener loh, gue segila bingung itu. aja gitu. Ya. Nah jadi maksud gue, kalau gue lebih mikirnya kayak, oh my goodness, jangan-jangan mereka antara mendapatkan abusive father di rumah, sehingga mereka mencari sosok yang lain gitu kan, dan sosok Arif di situ juga dysfunction banget. Dysfunction banget. Lu sempet malah di interview kayak, gue juga belum nonton actually. Kan gue ditanya. You probably don't want to now. It's like, Enggak, tapi ditanya sama wartawan. Iya kan gue di interview di behind the scene. Apa sih yang kira-kira hal yang paling lo suka dari karakternya Pak Arif? Gue bilang gak ada yang gue suka. Bener-bener gak ada yang gue suka dari karakter Pak Arif. Apa yang perlu disukain dari karakter Pak Arif? Ya kan? Ya, seorang yang mempergunakan segala cara untuk mendapatkan keinginannya dan cara-cara yang negatif gitu dilakuin gitu, and then using the money, power dan segala macam. Jelas-jelas banget di behind the scene itu gue bilang gue nggak suka sama karakternya gitu. Berarti sedysfunction itu karakter tersebut, tapi banyak orang yang suka. That's the point. That's crazy. Itu dia kenapa dibutuhkan banget sosok ayah. Benar. Iya. Karena mereka lebih suka sama karena dunia ini itu kayak mempromosikan siapa tuh 50 Shades of Grey gitu misalnya. Dia yang dysfunction parah, dia punya duit, dia punya kuasa, dia romanticized. Dan itu diromantisasikan oleh dunia ini, sehingga karakter-karakter fantasi yang dysfunction ini jadi kesannya keren gitu. Dan a good father kayaknya boring gitu. Iya kan, bayangan. Makanya gue langsung, wah nih gak bener. Makanya gue ngepost lagi tidur sama anak gue, ngepost lagi berdua sama Kino gitu kan, atau yang lagi sama dia gitu, ngepost sama anjing gue gitu kan. Tapi itu pun aja masih Pak Arif gitu. Sampai Gading ngepost ada foto gue aja, dijawabnya, Om Gading main sama ngapain sama Pak Arif gini-gini. Oh my God. Tapi pada gini akhirnya gue bingung sih awalnya, kok ini kenapa jadi begini, gue gak tahu. Tapi gue selalu ini sama dia kan. Setiap ambil series atau film gue selalu tanya ceritanya tentang apa gitu kan. Karena gue udah bilang gue mau kasih jejak digital yang baik ke anak-anak gue. Ya kan. Itu tidak bisa dihilangin. Jadi gue bilang please lo tahu batasannya mana, apa yang harus lo lakukan, apa yang enggak. Jadi gue gak pernah nanya lagi sedetail lain-lain. Waktu ditawarin cerita ini kan nunjukin bahwa gue ada orang kayak begini nih. Maksud gue suka karena layernya tuh
Dan lu bukan orang tersebut gitu. Iya kan, gue bukan orang tersebut dan layernya menarik gitu. Dan gue merasa bahwa di situ tuh ada pemain-pemain muda yang lebih jauh lebih, maksudnya anak muda yang lebih dikenal sekarang ini gitu kan. Jadi gue nggak. Dan tapi gue juga punya kekhawatiran lo sama Malo akhirnya tadi tentang bapak, bagaimana mereka melihat sosok bapak ya gitu kayak yang sampai kayak begitu ya, kok sampai larinya banyak yang ke situ gitu. Dan benar-benar gak malu-malu menanyakan banyak hal atau ngomong sesuatu yang gimana gitu. Kecuali kayak keren banget maininnya atau actingnya itu beda gitu maksud gue. Tapi kan ini gak ngarah ke situ, lebih banyak yang tadi lo bilang dibanding yang kayak appreciate the actingnya gitu. But I mean, don't we all have friends who constantly fall in love with the bad guy? Yeah. And they always have the same type, right? Yeah. And it's so sad because I asked them, do you actually like nice guys? You know, like how come you're always with the guys that don't appreciate you, you have to chase, that, you know, like make you feel unworthy. And you constantly have to work for their appreciation or for their love, you know? How come you're attracted to people like that? Challenge was your father like that? You know, was your father like that? Is this what you think love is? And that's why it's so familiar. You look for it. Because I mean, for my daughter, I really hope that when she grows up, she will fall in love with the good guys. With the ones who easily love her, who appreciate her, who hold the door for her, you know, who treat her with respect and adoration and admiration, you know, and not someone that she has to prove herself to or that she constantly has to work for his love. And that's what I wish for my daughter. And I hope that my husband can set an example the way he treats me, that she will learn from her dad how a woman should be treated when she's loved, right? And that's also one of the reasons why it's so important to have a healthy father figure in the home, and why we should aim to marry men that are healthy and, you know, and healthy in showing their love, because our children will learn from them what it means to love. Like they see how the father treats the mom, and then they think this is how you treat a woman. This is how you treat a woman. Ini juga jadi kayak penting. Ini sih maksudnya kita bisa lihat kan bagaimana media, mau media apapun gitu, film termasuk, itu bisa begitu kuatnya mempengaruhi orang gitu kan. Nah sebenarnya kan ini juga Ayah Bagaimana Bila Aku, sebuah media yang bisa juga akhirnya mempengaruhi orang kan. Ya kan, karena media itu memang alat yang paling gampang untuk kita bisa masuk untuk kita bicara sama orang-orang. Jadi menurut gue ini momen yang bagus banget untuk kita bicara melalui media ini. Ayah Bagaimana Bila Aku gitu. Dan menurut gue memang sesuatu yang ya pasti ada challenge-nya lah. Pasti sambil berjalan tuh ada challenge-nya, pasti nggak mungkin enggak gitu. Tapi gue bukan berharap ya, gue yakin ini akan terus bisa berjalan sih Nil. Ya kan, apalagi kan ini sangat relate ya sama orang-orang. Nanti ada pendapat gini, pendapat gitu. Orang juga akhirnya tiba-tiba bisa jadi juga banyak yang kasih masukan juga. Ini harusnya lebih begini atau lagi begitu, lagi pertanyaan, whatever. Jadi gue pengen banget mempergunakan media ini untuk yang tadi kita bilang. Mempengaruhi atau memberikan motivasi atau memberikan contoh yang baik gitu. Buat orang-orang yang di luar sana. Betul. Dan gue suka banget pas kita lagi IG live itu, ketika lu bilang, gue bilang gitu, Lukman tagline-nya apa bro? Dan Lukman bilang, I'm proud of you. Nah ketika lu ngomong itu aja, ada satu komentar di IG live yang bilang kayak, aduh kok gue jadi pengen nangis ya. Sampai segitunya gitu, sampai segitunya. Karena mereka butuh banget, sampai akhirnya kita tanya, kalau misalnya lu bisa nanya apa aja ke ayah lu sekarang, apa yang ingin lu tanyakan ke ayah lu? Dan banyak pertanyaan yang bilang, ayah sebenarnya bangga gak sih sama aku? Betul. Sama waktu itu kalian udah pulang, aku lihat itu loh, posit yang ditulis wartawan itu banyak banget. Itu juga bagus-bagus banget. Itu very touching ini banget, touchy banget loh. Terus kayak wah gitu, akhirnya ada
tim kan. Wah ini besok-besok gak usah repot-repot nyari-nyari. Ini Nyari banyak pertanyaan. banget. Dan itu benar-benar very touchy banget loh. Gak nyangka aja gitu kayak. Sedip itu. Ternyata juga pada saat kita preskon kan juga. Maksudnya gue gak nyangka juga sih para temen-temen jurnalis itu betul-betul menangkap apa yang mau kita tuju gitu ya. Itu tuh yang gue seneng gitu, responnya mereka tuh bener-bener yang bukan sekedar mereka datang cari berita, tapi mereka akhirnya menangkap apa yang bener-bener mau dituju sih gitu. Betul. Ya kan dari yang tadi dia tulis post-it, pertanyaan-pertanyaan mereka, pertanyaan-pertanyaan yang menurut gue mereka tahu apa yang kita tuju dan mereka paham, gitu sih. It's really beautiful. Karena kita masuk Natal sendiri itu juga udah mulai di twist, yang tadinya tentang merayakan kelahiran Yesus, tapi sekarang ditwist menjadi tentang pohon Natal dan Santa Claus. Semakin itu bisa ditwist, Sinterklas ini tidak real, ya akhirnya orang mikirnya Jesus is also not real. Iya. Natal buat kalian tuh seperti apa?